Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tunjung Andarwangi, pada mata kuliah Ekonomi Produksi. Kemarin kita sudah belajar tentang teori efisiensi, baik efisiensi teknis, alokatif, maupun ekonomi. Di mana pada eh, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana usaha tani itu bisa dinyatakan efisiensi secara teknis atau tidak. Efisiensi teknis itu dapat diketahui dengan menggunakan analisis frontier. Oke. Oke, kita langsung saja ke datanya. Di sini saya punya data Y, yaitu produksi padi, X1 lahan, X2 bibit, X3 pupuk kimia, X4 pupuk organik, X5 pestisida, X6 tenaga kerja. Dan Z1 adalah kelompok tani. Apakah petani tersebut ikut ke dalam kelompok tani? Jika memang ikut dalam kelompok tani, maka daminya yaitu 1. Dan apabila tidak tergabung dalam kelompok tani, maka 0. Kemudian kredit. Oke, jadi ketika petani memiliki kredit maka 1, dan ketika tidak memiliki kredit maka 0. Untuk analisis efisiensi teknis ini akan X1 sampai X6 ini adalah efisiensi teknisnya. Artinya segala input yang digunakan dalam usaha tani itu dimasukkan ke dalam notasi X1 sampai X6. Sedangkan Z1, Z2 ini adalah inefisiensi. Inefisiensi adalah di luar input-input yang digunakan di dalam usaha tani. Contohnya kelompok tani, kredit, umur, pendidikan. Itu kan bukan input ya. Jadi itu masuk inefisiensi. Oleh karena itu simbolnya yaitu Z1 dan Z2 dan sebagainya jika memang ada hal lain yang mempengaruhinya. Nah, sedangkan X1 sampai X6 di sini adalah efisiensi teknisnya. Memang input-input yang digunakan dalam usaha tani tersebut. Nah, di sini saya sudah punya datanya. Saya punya responden yaitu sebanyak 78 orang. Oke, jadi produksi padi dipengaruhi oleh X1, X2, X3, X4, X5, X6, Z1, dan Z2 dengan responden yaitu 78 responden. Langkah awalnya yaitu kita copy dulu nomornya. Ini kita copy dulu kepala yang di sini ada nomor. Ini kepalanya di sini. Kita copy ke sebelah kanan. Dan jangan lupa ditambahkan waktu. Oke. Waktu ini adalah berapa kali periode yang digunakan. Karena kita data cross section bukan time series, maka kita menganggap semuanya adalah satu. Dia sekali panen, satu. Time seriesnya adalah satu periode. Periodenya itu sekali. Oke. Di sini ada nomornya, nomor responden tetap 1 sampai 78. Oke. Ini 1, 2, 3, nanti tinggal di blok ya caranya. Terus tambah, ditarik. Dan untuk waktu itu adalah 1. Semuanya dari awal sampai akhir kita tulis 1. Nah, kemudian untuk produksi X1, X2, X3, X4, X5, X6 sampai Z2 ini sama kayak COP 12 kemarin caranya, yaitu kita learn-kan terlebih dahulu. Sama dengan learn. Data mana yang mau kita learn-kan? Ini. Terus kita tutup kurung, enter. Kita tarik ini. Ini nunggu sampai ada tanda plus, kita tarik. Oke. Dummy tidak perlu dilearn-kan. Variabel Z karena dia berbentuk dummy maka tidak perlu dilearn-kan. Ini ditarik ke bawah. Oke. Nah, kalau ini kita copy saja. Karena dummy itu tidak perlu dilearn-kan. Nah, setelah itu kita buka software frontier-nya. Ini software frontier.
Ini software Frontier-nya. Ingat, di sini ada Frontier. Frontier ini adalah alat analisisnya ya. Notepad sebelum ini, jadi kita harus membuka Notepad-nya terlebih dahulu. Cari yang DTA. Nih, ini DTA filenya ya. Cari file yang DTA. Oke, kalau out ini nanti hasilnya. Dan ingat, file Notepad itu harus satu folder dengan file analisis Frontier-nya. Harus satu folder dengan file aplikasinya. Ini saya satu folder di folder software Frontier. Saya buka Notepad untuk apa? Ini pertama ini kan data yang sudah kemarin ya, yang sudah lama. Ini saya hapus terlebih dahulu semuanya. Kemudian ini kita copy. Copy. Oke. Kita pindahkan ke Notepad ini. Nah, kemudian kita Ctrl S. Kita save data ini atau file save. Oke. Kemudian bisa kita close. Kita harus mengingat ya, nama file kita adalah 4a.dta. Oke, karena ini akan penting di aplikasi Frontier ya. Kita akan memerintahkan bahwa data inilah yang akan di running. Kita buka aplikasi Frontier-nya. Nah, di sini. Oke. Jika kalian lupa, nanti saya kasih cara analisisnya ini. Di sini. Ini adalah cara analisisnya. Do you wish to type instruction at the terminal T or use an instruction file F? Nah, apa di sini? Nah, yang harus dipilih. T, the terminal. Oke, berarti T. Oke, enter. Kemudian, apa estimasi apa yang ingin dianalisis? Error komponen atau technical efficiency effect model. Kita apa? Efisiensi teknik. Berarti yang dipilih adalah 2. Kemudian datanya, name data tadi. Data tadi apa? 4A dot DTA kalau nggak salah. Sebentar kita lihat lagi karena saya lupa. 4A dot DTA. DTA. Huruf besar kecilnya harus disesuaikan ya, karena ini kita akan memanggil datanya. Kalau D-nya memang di save-nya dalam huruf besar, ya di sini tulisnya besar. Pokoknya harus sama persis dengan nama filenya. Kemudian, mau outputnya apa? Saya mau outputnya 4A coba dot out. Oke. Kemudian, are you estimating a production or cost function? Apa kita mau produksi, bukan fungsi biaya. Kalau produksi, milihnya 1. Nih, lihat. 1. Benar, 1. Oke. Terus, ada nggak variabel log? Ada yang variabel Z. Yang Z tadi. Kita tadi punya variabel Z. Berarti ini adalah Y. Yes. Terus cross sectionnya ada berapa? Cross section kita ada 78. Oke. Oh enggak, ini dependent variable ya. Kita punya kan dependent variable. Variable dependentnya ada. Yes. Ya, nah jadi ini 78. Oke. Terus time periodnya kita berapa kali tadi waktunya? 1. Oke, kalau misalnya waktunya memang 2 kali periode analisis ya berarti 2. Kalau 3, 3 dan seterusnya. Karena kita hanya 1 kali, kita berarti 1. Terus ini observasinya ada berapa? Observasinya 78 sesuai dengan jumlah sampel. Variabel X kita ada berapa tadi? Lihat lagi, ada 6. Oke. Terus, nah tadi, yang tadi apakah variabel input delta 0? Ya, kita tadi ada delta 0 atau 1. Ada kan yang variabel Z-nya? Yes.
Terus, ada berapa variabel ZS-nya? Ada 2. Kemudian, do you wish to supply starting value? No. N kita harusnya. Enter. Kemudian. Oke. Setelah di-enter, kita kembali ke folder yang tadi. 4A kita tadi apa? 4A dot. Nih, 4A coba kan? Tadi 4A coba dot out file. Keluar ya. 4A out file. Nih, jamnya juga dia keluar. Jam 8.58 saya analisisnya. Inilah file kita. Inilah hasil estimasi kita. Oke. Di sini ada hasil estimasi OLS, ordinary least square, dan MLE. Kalau kita frontier, yang kita lihat adalah MLE. Karena frontier itu termasuk analisis MLE. Sehingga tidak membutuhkan asumsi klasik. Yang membutuhkan asumsi klasik adalah analisis OLS. Kemudian, ini. Coefficient. Ada T, ada T rasio, ada coefficient, standar error. Nah, apabila T rasio itu apabila lebih besar daripada T tabel, maka dia berpengaruh secara nyata. Dan sebaliknya, jika T hitung atau T rasio lebih kecil daripada T tabel, maka tidak berpengaruh. Oke, ini saya punya datanya di sini. Sepertinya saya punya datanya, sudah saya copy ke ini, ke Word. Ke Word ya, ini sama ya datanya. Webnya, hasilnya. 4, di Word saya apakah sama? Sebentar. Ya, benar sama. Oke, jadi ini adalah hasil analisis frontier kita tadi yang setelah dipindahkan ke Word, ke Microsoft Word. Ya. Di sini, oke, kita lihat. Tadi kan di sini ada analisis OLS dan MLE ya, the final estimate MLE dan OLS. Yang kita pakai adalah MLE. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melihat log likelihood function-nya, oke? Bila log likelihood function ini MLE, log likelihood function pada MLE lebih besar daripada log likelihood function pada OLS, maka datanya sudah bagus. OLS ini min 0,21. E plus 0,2. Sedangkan ini maksud E itu gini ya. E plus 0,2 itu gini maksudnya. Kalau di sini ada E plus 0,2, ini berarti maknanya adalah hasilnya itu sama dengan 0,2, komanya tuh ke sebelah kanan. Kalau E plus 0,2, komanya ke sebelah kanan 2 kali. 1, 2. Berarti ini sama dengan 21,81915. Oke. So, pokoknya kalau dia ada E plus, itu berarti ke kanan. Sesuaikan. Nolnya ada berapa? 0,2 berarti 2 kali. Sedangkan kalau dia min, misalnya dia min ya, ini misal, hanya misal dia min, berarti nolnya nambahnya ke sebelah kiri. Nambahnya 2 kali koma ya. 1, 2. Ini 0. Berarti dia sama dengan 0,0021 kalau min ya. Intinya adalah ketika dia plus, dia ke sebelah kanan 2 kali. Ketika dia min, dia ke sebelah kiri, ke depan sebelah kiri 2 kali juga gitu ya. Tadi ini plus ya. Ini 21,8 sama saja. Sedangkan, tapi ini tandanya negatif. Oke, negatif. Sedangkan ini artinya kan sama dengan negatif berapa? Ini 1 plus 0,2. 1, 2 ya. Berarti sama dengan
0,012,559416. Oke? Itu ya. Nah, kan kalau 0 kan nggak ada makna ya. 0 di depannya berarti sama dengan 12. Oke. Nah, min 12 sama min 21 itu gedean mana? Gedean min 12. Karena ini adalah tandanya negatif. Semakin dia mendekati 0, semakin besar. Karena ini kan negatif ya. Berarti data ini sudah bagus. Berarti data MLE itu lebih baik daripada data OLX. Sekarang kita lihat T hitungnya. Ini kita tutup dulu terlebih dahulu. Anggap tabel ini belum ada. Gimana cara mencari T-tabel sekarang? T-tabel itu dicari dengan cara ini. Kan T-tabel itu ada 1%, 5%, dan 10%. Taraf kepercayaan itu sampai 10% ya. Taraf kesalahan itu taraf error, berarti tingkat kepercayaannya adalah 90%. Nah, pada 1%, 1% itu kan sama dengan 0,01. 5% 0,05 ya. Terus 10% 0,1. Berarti kita tinggal pertama kita hitung DF-nya terlebih dahulu. DF itu didapatkan dari N min K. N itu adalah jumlah responden. Jumlah responden kita adalah 78. Oke. K itu didapatkan dari variabel yang mempengaruhinya. Variabel yang mempengaruhinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan Y. Berapa jumlah variabelnya? K itu ini. Sorry. Itu ini. Y ditambah X ditambah Z. Jumlah variabel yang ada pada analisis. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 9. Artinya DF-nya N min K. Berarti 78 dikurang 9 sama dengan 69. Oke. Terus bagaimana caranya? Sama dengan tin V. Oke, tin V. Buka kurung F17. Nah, jadi sama dengan tin V buka kurung. Ini kita klik pada taraf 0,1. Oke. Titik 2. Ini 69. Koma ya, titik koma. Tadi apa sih? Ntar kita close dulu ya. Koma sama dengan tin V buka kurung ini koma 69 karena DF-nya ada 69. Nah, ini tinggal kita tarik aja. Oke. Ya. Nah, berarti untuk 0,01 T-tabelnya adalah 2,648. Sedangkan 0,05 1,99, 0,1 yaitu 1,66. Oke. Ini pada taraf 10% ya, sama saja. Nah, kembali ke hasil. Nah, ini udah saya pindahin. Ini dekatnya 69 kan? Oh, ini salah ini. Tabelnya dia nggak segini. 2,648. Sebentar, ini hasil untuk ini bukan.
1614. 0,22 dan 1657 benar 99220 723 sama ini benar nggak ini hasilnya kemarin hitungnya sih gitu. Oke, iya ini benar datanya. Nah, berarti ini pada 0,01 itu bukan 2,8, tapi hasil kita yaitu salah ini. 2,649. Sedangkan 0,05 1,995 0,1667. Oke. Nah, terus kita bandingkan. Udah dapet ya tabelnya, kita bandingkan. Ketika T hitung ini lebih besar daripada T tabel, maka dia signifikan. Nah, coba 0,311. Ini signifikan nggak? Ini kan E plus 1, berarti dia sama dengan 0,31, 3,11 ya. 3,11 ini berarti signifikan karena lebih tinggi dari 2,649. Berarti signifikan pada taraf 0,01. Berarti signifikan pada taraf kesalahan berapa? Kesalahan 1%. Oke. Sama aja dia tingkat kepercayaannya 99%. Terus, ini signifikan taraf berapa? Kalau 2, ini kan plus ya. Plus 0,1. Berarti ini sama aja 2 koma ya. Sama aja 2 koma ya. Kan E plus 1 ya. Sama dengan 2,47. Oke. Karena kan kalau E plus 1 berarti komanya ke kanan. Nih, sekali kan kalau 0,11 berarti 2,47. 2,47 apakah lebih besar daripada 2,649? Tidak, 2,47 tidak, lebih kecil. Berarti tidak signifikan pada taraf 0,01. Tapi 2,47 itu lebih besar daripada 1,995. Berarti signifikan pada taraf 0,05. Oke, itu yang nentuin ya. Dan seterusnya. Kalau ini 1,1 kan ini berarti 1,1. Iya kan, kalau plus 1,15. Nah, 1,15 kan lebih kecil dari 0,64, 1,95, dan 1,6. Berarti tidak signifikan. Pokoknya dikatakan signifikan apabila lebih besar daripada T tabel. T hitung lebih besar daripada T tabel, gitu ya. Nah, ini gamma. Gamma itu bacanya kayak R square. R square pada OLX kemarin. Oke? Jadi yang dibaca yaitu secara parsial, individual, dan gamma. Nah, nanti di sini deltanya itu, Z-nya itu sebagai faktor inefisien. Sedangkan beta 1 sampai beta 6 itu adalah faktor efisien. Oke. Nah, ini udah kita cek tadi, jika lebih besar daripada 0, jika lebih besar daripada OLX, log likelihood pada OLX ini, maka data itu dapat dinyatakan sudah baik, sudah bagus. Tapi kalau dia lebih kecil daripada OLS, maka data MLE tidak lebih baik daripada OLS. Itu ya. Kemudian,
Kemudian ya, kita lihat lagi ke bawah. Ini adalah technical efficiency estimate. Nah, apabila di atas 80%, bukan 70 ya, kemarin saya bilang 70, tapi ternyata 80%. Apabila di atas 80%, maka petani itu dianggap sudah efisien secara teknis penggunaannya, penggunaan input-inputnya, gitu ya. Ini yang sudah efisien yaitu 14, 21, petaninya 25. Nah, kalau yang 6 itu ya, 8 ini 5. Nah, kalau yang 70 ini hampir efisien. Oke. Secara rata-rata efisiensi teknisnya hanya 0,64. Berarti ini bisa dikatakan belum efisien secara teknis karena belum di atas 80%. Gitu ya. Nah, gimana sih cara bacanya? Nah, ini saya nanti punya contoh, sebentar. Contoh hasil interpretasi. Contoh hasil interpretasi saya buka dulu ya, sebentar. Nih, ini saya punya. Tapi bukan yang padi yang kita analisis ya ini. Ini contoh lain. Nah, ini. Jadi nanti interpretasinya adalah dibuat tabel. Nah, yang masuk efisiensi teknis, input-input itu adalah kita buat tabel sendiri di sini. Kita lihat teh hitungnya. Apakah kalau bintang ini berarti dia berpengaruh ya. Kalau ada bintang-bintang ini berarti berpengaruh. Nah, terus yang dibaca yaitu nilai gamanya. Ini. Kalau pada ini nilai gamanya. Nilai gamanya dipindahkan. Berarti ini nilai gamanya berapa? Kan ini E plus 00 ya. Berarti ya tetap 0,95 kan? Ini nilai gamanya tetap 0,95. Membacanya gimana? Kalau di sini nilai gamanya 0,723, berarti nilai gamma didapatkan 0,7237 dan signifikan pada alfa sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa 72,37% tingkat variasi produksi kopi di antara petani disebabkan oleh perbedaan efisiensi teknis. Ini 72,3. Sedangkan sisanya 100 dikurang 72,32 berapa? 27,63 disebabkan oleh pengaruh eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh petani seperti iklim dan sebagainya. Nah, ini pengujian persial. Persial itu jumlah pohonnya dan lain-lain. Oke, kalau di sini pengujian persialnya ada eh, lahan, luas lahan, bibit, pupuk kimia, organik, pestisida, dan tenaga kerja. Oke, berarti dilihatnya dari beta 1. Oke, beta 1 ini punyanya luas lahan dan seterusnya sampai beta 6. Ini adalah koefisien ya. Nah, terus untuk Z-nya berarti ini Z1 dan ini Z2. Ini kelompok tani dan ini apa? Kredit. Oke. Ini nanti masuk inefisien. Kemudian ini uji parsial, bacanya sama saja kayak kemarin. Ditambah sebesar akan meningkatkan produksi kopi sebesar. Oke, sama ya. Terus ini, nah nanti untuk inefisien itu akan dibuat tabelnya sendiri. Oke. Ini inefisien ya, dibuat tabelnya sendiri. Diharapkan tandanya adalah tanda koefisiennya adalah negatif. Oke. Ini tidak ada yang berpengaruh. Nah, contohnya yang ada nih kita lihat. Ini hasilnya ya, tadi sama aja ini sudah dilihat. Ini hasilnya. Nilai gamanya 99. Kita lihat ya nilainya 99 benar. Membacanya sama. Nah, sini kan pada ini sama. Terus nanti ditiru aja ya cara bacanya ini. Frontier positif artinya. Oke, nanti ditiru saja. Terus ini yang inefisien. Kok inefisien di sini apa aja inefisiennya dia ini?
Ada delta 1, 2, dan sebagainya. Kalau di sini contoh inefisiennya ada umur, pengalaman, pendidikan, kepemilikan lahan, dan frekuensi penyuluhan. Ini udah beda data ya, bukan data yang kita analisis. Ini saya cari contoh dari jurnal. Oke. Dan ini contohnya. Umur, pengalaman, pendidikan, kepemilikan lahan, dan frekuensi penyuluhan. Ini masuk inefisiensi teknis, oke? Bukan efisiensi teknis, karena umur, pengalaman, pendidikan, dan sebagainya itu kan bukan input secara langsung dalam penggunaan usaha tani. Nah, di sini umur lihat tandanya negatif. Diharapkan nih untuk inefisiensi, tanda yang diharapkan yaitu negatif. Ini bintang, artinya setelah dilihat T hitung dibandingkan dengan T tabel, ternyata T hitung lebih besar daripada T tabel pada taraf kepercayaan 1 pada signifikan alfa 1% atau taraf kepercayaannya 99%. Nih, gimana baca umur ini? Variabel umur memiliki koefisiensi bertanda negatif yang berarti bahwa semakin tua umur petani, maka semakin kecil petani tersebut melakukan ketidakefisiensian dalam menjalankan usaha taninya gitu ya. Jadi diharapkan tandanya kalau inefisien adalah pada faktor inefisien diharapkan tandanya yaitu negatif. Kalau misalnya dia positif, kayak pengalaman, ini kan pengalaman usaha tani, berarti kan bacanya variabel pengalaman memiliki koefisien bertanda positif, yang berarti bahwa semakin berpengalaman petani, maka semakin besar petani tersebut melakukan ketidakefisiensian. Gitu ya. Nah, berarti ya ada apa di lapangan? Kok bisa seperti itu? Nah, makanya diharapkan tandanya adalah negatif gitu ya. Kemudian nanti dibuat tabelnya, ini rata-rata tingkat efisiensinya berapa? Ternyata yang di atas 80% ada 15 tambah 29, 30, 44 orang ternyata dari data ini. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi efisiensi teknis. Nanti kalau untuk efisiensi alokatifnya bisa kita sesuaikan sesuai jurnal yang kemarin saya tunjukkan. Nanti tinggal diisi koefisiennya berapa dan sebagainya. Kita hitung NPM-nya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.